Kontroversi kecurangan Qatar, Timnas Indonesia U23 banjir dukungan. Kekalahan kontroversi yang dialami Timnas Indonesia U23 di laga kontra Qatar berhasil mengundang beragam respon. Tidak hanya dari pecinta sepak bola tanah air, supporter rival pun turut mengecam beragam kecurangan yang dilakukan oleh tuan rumah Qatar. Hal itu bermula ketika Ivar Jenner telah dikartu kuning sejak menit ke-14. Namun wasit Nasrullah Kabirov mengeluarkan kartu kuning keduanya saat babak kedua belum genap berjalan 1 menit. Hanya saja ada sedikit kontak terhadap bek kiri Qatar, Saif El-Den Hassan, yang kemudian berakting heboh setelah terkena sentuhan. Wasit kemudian mengkartu kuning Jenner dan karena itu yang kedua, maka sang gelandang FC Utrecht harus keluar dari lapangan. Keputusan Nasrullah Kabirov mengartu merah Jenner pun ikut menjadi pertanyaan bagi seorang supporter Thailand, yakni melalui akun Twitternya @thaifootballs. Seorang fans Thailand yang notabene adalah rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara pun heran dengan keputusan Nasrullah Kabirov. Tentu saja bukan sebuah kartu kuning, bahkan itu bukan pelanggaran, kata akun tersebut ketika ditanya tentang cuplikan Jenner yang dinilai sebagai pelanggaran oleh Kabirov. Di lain sisi, melihat kekalahan tersebut, media Vietnam Zing News menganggap Timnas Indonesia U23 sebagai tim yang menyedihkan di Asia. Dijelaskan dalam artikel bahwa Timnas Indonesia U23 tidak mampu berbuat banyak meski diperkuat 3 pemain keturunan, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, atau Dayton Joeon. Apalagi ditambah kepemimpinan wasit yang membuat Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 9 pemain, usai Ivar Jenner dan Ramadan Sananta di kartu merah. Turut disorot pula bagaimana Qatar mendapatkan hadiah penalti pada babak pertama karena bek Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dianggap melakukan sikutan. Pelajaran Garuda Muda usai dicurangi Qatar. Pertama, hindari demam panggung. Timnas Indonesia U23 terlihat demam panggung terutama di babak pertama. Bermain di depan puluhan ribu pendukung tuan rumah, anak asuh Sintayong sulit keluar dari tekanan. Umpan-umpan yang dibuat juga sering tidak mengenai sasaran. Alhasil di babak pertama penampilan Indonesia cukup jelek dan minim memberikan ancaman kepada gawang Qatar. Kendati demikian, aliran bola Garuda Muda justru lebih bagus saat bermain dengan 10 pemain ketimbang 11 pemain. Skuad Garuda bahkan memaksa Qatar bertahan di area pertahanan mereka, di mana Qatar justru mengancam menggunakan serangan balik. Skuad Garuda juga membuat lebih banyak percobaan tembakan di babak kedua ketimbang babak pertama. Kedua, minimalisir kecerobohan. Satu hal yang jadi pelajaran mahal bagi Timnas Indonesia U23 adalah kecerobohan harus diminimalisir. Karena itu membawa petaka bagi Indonesia. Kecerobohan pertama di laga ini dibuat oleh Rizky Ridho. Sang kapten terlihat memberikan sikutan kepada penyerang Qatar sehingga Qatar mendapatkan penalti dan berbuah gol pertama di laga itu. Meski kembali lagi hal tersebut terpengaruh oleh keputusan kontroversi wasit. Kecerobohan kedua dibuat oleh pemain pengganti Ramadan Sananta. Sang striker membuat pelanggaran yang tidak perlu sehingga berbuah sang striker mendapatkan kartu merah. Ketiga, momok wasit dan VAR. Wasit dan VAR benar-benar menjadi momok bagi Timnas Indonesia U23 di laga kontra Qatar. Keputusan VAR pertama yang merugikan Indonesia adalah insiden penalti di akhir babak pertama. Awalnya insiden itu tidak dinyatakan penalti, namun VAR meminta wasit untuk Nasrullah Kabirov untuk memeriksa layar dan memberikan penalti kepada Qatar atas insiden itu. Kerugian kedua yang diberikan wasit kepada Indonesia di laga ini adalah kartu merah Ivar Jenner di awal babak kedua. Dalam tayangan ulang, Jenner tidak melakukan kontak dengan pemain Qatar karena ia langsung melompat. Namun wasit tetap memberikan kartu kuning keduanya. Dalam insiden ini, wasit sama sekali tidak mengecek VAR. Telan kekalahan di laga perdana syarat lolos perempat final terbuka. Meski kalah 0-2 di matchday pertama, bukan berarti peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak selanjutnya atau perempat final Piala Asia U23 2024 sudah tertutup.
Skuad asuhan Sintayong terbantu hasil laga lain di grup A, Timnas Australia U23 versus Timnas Yordania yang berakhir imbang 0-0. Saat ini puncak klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 sendiri ditempati oleh Timnas Qatar U23 dengan 3 poin. Disusul Australia U23 dan Yordania U23 di posisi 2 dan 3 dengan 1 poin. Di posisi juru kuncing ada Timnas Indonesia U23 dengan 0 angka. Kendati demikian, Garuda Muda hampir pasti lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 jika mampu menyapu bersih 2 laga sisa kontrak kemenangan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan bersua Australia pada Kamis 18 April pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan Yordania pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ditambah lagi, Piala Asia U23 2024 juga menerapkan head-to-head, baru perbedaan selisih gol untuk posisi akhir di klasmen. Menang atas 2 pesaing tentu memberikan keuntungan tersendiri. Dengan begitu, Indonesia tak perlu bergantung pada hasil-hasil di laga lain. 6 poin juga setidaknya menggaransi posisi sebagai runner-up grup. Menariknya, pelatih Garuda Muda Sintayong sendiri menegaskan bahwa skuad asuhannya tidak akan menyerah, meski harus kehilangan 2 pemain di laga berikutnya. Sintayong sendiri mengaku bakal berjuang demi Merah Putih dengan pemain seadanya.